Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semuanya, kembali lagi di AK Channel. Seperti biasa, saya mau sharing seputar kisah keajaiban sholawat, yang dimana selalu mengistiqomahkan mengamalkan sholawat, dan tentunya di sisi lain ada keberkahan dan testimoni yang luar biasa gitu di setiap harinya. Nah, tentunya salam silaturahmi buat semuanya yang menyimak di channelnya Ma'aka Channel. Salam silaturahmi juga buat kalian semua, dan terima kasih banyak yang sudah mendukung channel Ma'aka. Nah, pada kesempatan kali ini Ma'aka mau sharing seputar kisah keajaiban sholawat, dan tentunya apa yang akan sampaikan Ma'aka pada kesempatan kali ini mudah-mudahan bisa membantu kalian semua untuk lebih semangat lagi untuk mengamalkan sholawat. Nah, pada kesempatan kali ini kebetulan Ma'aka sedang ada di rumah, mau bercerita, sharing kepada kalian semua bahwa ada titik sangat luar biasa gitu ya, kalau kita bisa menyempatkan waktu saat beraktivitas tanpa membaca sholawat tanpa hitungan gitu. Nah, entah itu sedang membawa kendaraan, sedang beraktivitas bekerja, atau sedang kita punya kegiatan-kegiatan dan kita selalu membawa sholawat gitu. Dan di situ yang saya rasakan setelah membaca sholawat tanpa hitungan, dimanapun dari aktivitas kita, dari bangun tidur sampai malam gitu ya, sampai mau tidur pun kita tetap membaca sholawat gitu. Entah itu sholawat Jibril, entah itu sholawat Nabi, atau sholawat mujizat, apapun sholawatnya, tentang yang penting sholawat gitu. Nah, dan apa sih yang Ma'aka biasa membaca sholawat? Kalau Ma'aka kebanyakan itu membaca sholawat Jibril dan membaca sholawat Nabi gitu. Dan sangat luar biasa juga yang Ma'aka suka dawamin, yaitu sholawat Sajaratul Nukut ya. Dan sholawat itulah yang sering saya membuat suasana pengen terharu atau menangis ya, karena saking merasakan dan meresapi gitu dalam alunan sholawat Sajaratul Nukut. Dan sholawat Al-Malikul Haqqul Mubin itu sangat luar biasa, yang sering didawakan oleh Pak Nasrullah ya, dan saya menyimak di channel-channelnya gitu, dan saya sering mendawamkan juga sholawat tersebut. Nah, balik lagi ke pembahasan buat kalian semua. Sangat luar biasa gitu ya setelah kita banyak mengamalkan tanpa hitungan. Dan apa yang saya rasakan yaitu adalah sebuah titik kenyamanan gitu, atau titik dimana saat kita bekerja diberikan tempat yang terbaik, dan tentunya tempat yang paling istimewa gitu. Dalam kesimpulannya, istimewa bukan kita menjadi sebuah pimpinan, tapi apapun tempat kita bekerja, entah itu di bagian cuman karyawan biasa, tapi diberikan titik nyaman gitu, dan selalu diberikan perlindungan gitu. Dan itulah yang saya rasakan. Dan memperbanyak sholawat tanpa hitungan gitu, kita menyempilkan gitu, atau mengistimewakan waktu kita saat beraktivitas, saat bekerja, saat jalan-jalan, atau misalkan saat berkendara gitu ya. Nah, itu kita selalu membawa sholawat. Dan tentunya yang saya rasakan itu adalah banyak Allah memberikan kita keselamatan dan perlindungan gitu. Dan saat bekerja pun diberikan kemudahan dan kelancaran gitu. Dan semakin banyak sholawat, semakin kita fokus membanyak sholawat, maka keajaiban-keajaiban itu datang dengan sendirinya gitu. Daripada kita membaca sholawat tapi banyak harapan yang punya keinginan banyakin sholawat gitu kan. Tapi alangkah bagusnya kita fokus dulu aja, niatkan yang lebih utama, keyakinan dan
menjaga keistiqomahan. Masalah testimoni, masalah keberkahan yang tidak terduga itu hanya sebuah bonus dan sebuah hadiah dari Allah SWT buat kita yang sering mengamalkan sholawat. Nah, jadi pada intinya kalau kita udah memperbanyak sholawat itu sehari demi hari, kalau kita tidak membaca sholawat karena kita udah sering, itu nantinya kita itu akan kayak ada yang kurang gitu, seperti kita makan. Kalau sehari kita tidak makan, gimana sih hawanya? Pasti lapar kan? Nah, begitupun sholawat gitu. Kalau kita sudah merutinitaskan, mengistiqomahkan setiap hari, setiap waktu, maka seperti kita kehausan atau kelaparan gitu. Dan tentunya keberkahan-keberkahan yang banyak yang kita lewati setelah mengamalkan sholawat itu, banyak kebahagiaan yang kita raih. Dan tentunya saya menyimak juga ya, ada beberapa teman-teman yang sudah mengamalkan sholawat tapi belum ada perubahan dan belum ada keajaiban yang datang pada kehidupan kita, tapi malah ada kesulitan, tapi malah ada keterpurukan. Nah, terkadang ada sebuah kehilangan gitu. Nah, disitulah Allah mau membersihkan dulu, atau Allah mau kita, kalau misalkan di dalam tubuh kita, di dalam kehidupan kita atau di lingkungan kita masih ada hal-hal yang kotor, nah biasanya itu Allah akan hancurkan dulu gitu, Allah akan hilangkan dulu. Dan setelah itu asal kita sabar, asal kita yakin, asal kita tetap istiqomah dan tetap mengistiqomahkan, rutinitaskan sholawat dan ditambah lagi juga istighfar gitu, insya Allah tak akan lama juga sebuah keberkahan, testimoni, sebuah rezeki yang akan banyak menghampiri kepada kehidupan kita gitu. Dan tentunya sebuah rezeki yang kita raih itu bukan hanya semata uang yang banyak, tapi sebuah ketenangan hati, pikiran gitu kan, tidak dalam kecemasan, tidak dalam kekhawatiran, dan diberikan kita kebahagiaan gitu kan, saat berbicara, saat bertemu dengan orang tua, bertemu dengan istri, bertemu dengan teman-teman kita diberikan kebahagiaan, kenikmatan itu yang sangat luar biasa. Dan tentunya kita diberikan umur oleh Allah SWT, itu juga adalah rezeki yang luar biasa gitu. Hari demi hari, selain kita membaca sholawat, selain kita membaca zikir istighfar, kita juga tetap selalu bersyukur kepada Allah SWT apapun yang sudah Allah berikan kepada kehidupan kita. Semakin kita banyak bersyukur, semakin kita banyak menerima apa yang Allah berikan pada kehidupan kita saat ini, maka kelimpahan keberkahan dan sebuah jalan atau sebuah harapan akan semakin luas untuk kita raih gitu. Dan tentunya membaca sholawat itu hanya membaca sholawat sangat luar biasa gitu. Kalau kita yakin, kalau kita benar-benar butuh dengan membaca sholawat, pengen punya perubahan, pengen punya kebahagiaan dunia dan akhirat, maka usahakan dan tentunya paksakan, istiqomahkan gitu kan. Kalau misalkan baru mengenal ilmu sholawat, kalau masih merasa malas, masih kadang membaca sholawat, kadang enggak gitu kan. Dan alangkah bagusnya kita belajar dari tahap awal atau tahap dasar. Dan saya pun mengamalkan sholawat itu berawal dari 100 kali membaca sholawat, shollallahu ala Muhammad gitu ya, setelah salat 5 waktu, atau misalkan sesudah kita ada waktu gitu. Tapi alangkah bagusnya kita menyempatkan waktu, mengistimewakan waktu untuk membaca sholawat gitu. Entah itu selepas kerja atau selepas aktivitas kita gitu, atau misalkan sebelum aktivitas gitu, setelah bangun tidur, atau misalkan setelah sholat subuh gitu. Nah, setelah itu baru kita
mulai merutinitaskan seminggu sekali, misalkan ada yang 1000 kali membaca sholawat gitu. Atau misalkan di malam Jumat tuh kan lebih bagus ya, kita dianjurkan untuk membaca sholawat sebanyak-banyaknya. Nah, kalau misalkan setiap hari kita membaca sholawat Shallallahu alaihi Muhammad misalkan 100 kali di pagi hari, dan 100 kali juga setelah atau 400 kali setelah sholat isya misalkan. Nah, kita istimewakan juga gitu, seminggu sekali di malam Jumat kita membaca 1000 kali sholawat misalkan. Itu untuk tahap dasar ya. Nah, untuk kita harus dicoba dan harus dipaksakan gitu. Dan kalau sudah dipaksakan, sudah terbiasa, nanti akan terbiasa dan sangat mudah untuk kita melaksanakannya gitu. Nah, kalau sudah seminggu sekali kita baca sholawat, nah, kalau kita punya hajat, punya keinginan pengen cepat Allah kabulkan, maka istimewakan juga kalau kita ada waktu luang, misalkan dalam 1 minggu ini kita punya waktu libur nih 2 hari. Nah, kita sempatkan waktu dalam 1 hari itu, misalkan 1 jam atau 2 jam untuk baca sholawat, misalkan 4444 kali, itu yang sangat luar biasa gitu ya. Dan membaca sholawatnya itu adalah sholawat Sajaratul Nuqud, yaitu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, dibaca 4444 kali. Insya Allah apapun hajat kita, apapun keinginan kita, dan tentunya sebuah keberkahan dan kebahagiaan itulah yang akan kita inginkan. Nah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini bisa membantu kalian semua untuk lebih semangat lagi. Dan salam silaturahmi buat semuanya. Dan jika ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Dan jika ada saran masukan bisa dituliskan di dalam komentar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.